Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live viral news bersama saya Sandi Juanita. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memberi masukan untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Adapun Luhut mengingatkan Prabowo untuk tidak membawa sosok toksik atau racun di pemerintahannya nanti. Hal itu disampaikan oleh Luhut atau LBP dalam sebuah acara Jakarta Futures Forum di Hotel JW Marriott pada Jumat 3 Mei 2024. Saat itu, Luhut membahas terkait prospek kerjasama antara Indonesia dengan India. Luhut yakin Prabowo dapat melakukan banyak hal untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik di masa depan. Ia juga optimis angka korupsi di Indonesia nantinya akan berkurang seiring dengan digunakannya sistem digital. Luhut mengatakan pemerintah Indonesia akan fokus untuk meningkatkan penelitian di bidang sumber daya manusia atau SDM dengan belajar dari India dan juga China. Namun di tengah pidatonya tersebut, Luhut memperingatkan Prabowo dan juga Gibran untuk tidak membawa sosok toksik yang dimaksud tersebut ke dalam pemerintahannya mendatang, karena hal itu hanya akan membawa racun di pemerintahan di masa mendatang. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar atau Caimin merespons pernyataan Luhut maksud kami yang menyinggung soal bahaya toksik atau racun di pemerintahan. Caimin meminta Luhut berbicara lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kontroversi atau dugaan-dugaan negatif. Saat ditanya wartawan terkait pendapatnya soal pernyataan Luhut, Caimin mengaku sama sekali tidak memahami maksud pernyataan Menko Marves tersebut. Sebelumnya diketahui saudara, PKB memang telah menyatakan diri mendukung pemerintahan yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dukungan itu disampaikan dengan pernyataannya saat Caimin bertemu Prabowo di kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PKB pada Rabu 24 April 2024 siang lalu. Yakni seusai Ketua Umum Partai Gerindra itu ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Meski mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, PKB belum disebut akan mendapatkan posisi di pemerintahan mendatang. Oleh sebab itu, Caimin pun menyatakan tidak mengetahui maksud orang toksik yang disebut oleh Menteri Luhut. Jelang kepemimpinan Presiden terpilih, Prabowo Subianto muncul ketegangan antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan atau LBP dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Setelah perseteruan soal hilirisasi, kini kontroversi sosok toksik di pemerintahan menjadi sorotan. Adapun hal itu, seusai Luhut mengingatkan Prabowo untuk tidak membawa sosok toksik atau racun pada pemerintahannya mendatang. Pernyataan itu disampaikan Luhut di tengah momen PKB yang menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo Gibran Rakabuming Raka mendatang. Sebelumnya diketahui saudara, Ketua Umum PKB sempat menyinggung terkait program hilirisasi yang tidak berkontribusi banyak pada rakyat di Sulawesi. Ia mengatakan meski Sulawesi Tengah pertumbuhannya sekarang bisa 13%, namun disebut Caimin, rakyat tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Menurutnya, morat-maritnya tambang di Indonesia tak hanya soal hilirisasi, tapi juga banyaknya tambang ilegal. Merespons hal itu, Luhut membantah Muhaimin
Ia mengatakan ingin mengajak Muhaimin melihat dampak ekonomi dari hilirisasi sumber daya alam atau SDA di Wedabai, Maluku Utara, dan Morowali, Sulawesi Tengah. Luhut bahkan menuding Caimin melakukan pembohongan publik, meskipun hasil investigasi pers hingga organisasi nirlaba mengupas kerusakan berat lingkungan akibat hilirisasi di Sulawesi. Saya pengen sebenarnya mengundang Muhaimin itu berkunjung kan udah ke Wedabai, ke Morowali untuk lihat sendiri, seeing is believing gitu. Daripada Anda berbohong kepada publik yang menurut satu karakter yang nggak bagus untuk mencapai sesuatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan, dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja ya menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa. Ayolah tunjukin coba, jangan bohong, pergi lihat sana. Jumlahnya itu berkisar antara 10-15% saja. Dan itu tidak bisa tidak kita lakukan, karena kita tidak punya memang kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Sekarang, secara bertahap itu berkurang, karena sudah banyak yang kita latih dan training. Ya itu satu proses yang harus dilaluin. Jangan kita juga munafik, jangan kita juga membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda mau calon pemimpin. Karakter itu menurut saya nomor satu, bukan soal pintar. Demikian live viral news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.